termasuk ulama Indonesia paling masyhur. Dan maha guru besar tarekat di Masjidil Haram adalah orang Sambas, Kalimantan. Indo. Siapa? Syekh Ahmad Khatib Sambas. Negerinya para ulama, sampai-sampai rajanya pun ulama, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pontianak pernah punya sejarah dicatat dengan tinta emas. Rajanya Habib, bukan tanggung-tanggung. Ada seorang paman punya keponakan anak yatim, dibesarkannya di rumah. Punya anak yatim di rumah, rumah yang dipandang Allah, rumah yang ada anak yatim di dalamnya. Lalu malam itu dia pun pergi mau ke WC. Orang zaman dulu rumahnya di sini, WC-nya di belakang tepi sungai. Orang Melayu rumahnya tepi sungai. Lalu dia pun berjalan kaki dari rumahnya mau pergi ke belakang. Dia tengok belakang rumahnya tumbang semua pokok kelapa. Pas dia mau mengambil menimba air, tiba-tiba air membeku. Dia ingat ini malam Lailatul Qadar, dan yang dia ingat doa satu, ya Allah, jadikan keponakanku yang ada di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doa Lailatul Qadar terkabul. Keponakannya itu siapa? Syekh Khatib Sambas, ulama besar yang menggabungkan dua tarekat, tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Padahal kalau dia mau, dia bisa buat dengan nama dia. Tarekat apa? Tarekat Khatibiyah, tarekat Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami masih menyediakan satu cerita dari Syekh Ahmad Khatib Sambas yang jejak beliau menuju ke Tanah Suci Mekah. Untuk mengulas cerita tersebut pastikan tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Jadikan channel seputar informasi harian Sambas menjadi channel informasi untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dari kami. Syekh Ahmad Khatib Sambas memiliki nama lengkap Muhammad Khatib Ibnu Abdul Al-Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi. Beliau merupakan pendiri Tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah atau yang biasa disebut Tarekat TQN. Dikutip dari buku Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, Studi Etnografi Tarekat Sufi Indonesia karya Emawati, Syekh Ahmad Khatib Sambas lahir pada tahun 1217 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1802 Masehi di Sambas, Kalimantan Barat. Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil mendapatkan pendidikan agama dari pamannya yang merupakan tokoh agama di Kesultanan Sambas pada waktu itu. Sejak kanak-kanak, Syekh Ahmad Khatib Sambas terkenal sebagai santri cerdas dan memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan teman-teman sebayanya. Pada suatu ketika, saat Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil menemani pamannya mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Lalu pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan meletakkan di ujung kayu yang terletak di pemandian. Ketika pamannya sedang tertunduk mengambil air wudhu, tiba-tiba Syekh Ahmad Khatib Sambas melihat songkok putih pamannya melayang terbang sedangkan pohon-pohon kayu di sekitarnya seolah sujud. Pamannya yang wara itu paham bahwa pada saat itu terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Pamannya berdoa agar keponakannya ini dijadikan Allah sebagai walinya. Sejak saat itu, tabiat Syekh Ahmad Khatib Sambas banyak menampakkan keistimewaan, sebagaimana layaknya seorang wali. Saat Syekh Ahmad Khatib Sambas menginjak usia dewasa, usia Syekh Ahmad Khatib Sambas saat itu menginjak 19 tahun. Syekh Ahmad Khatib Sambas pergi berhaji bersama ayahnya. Setelah melaksanakan ibadah haji, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak turut pulang bersama ayahnya. Ia memilih bermukim untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Sejak saat itu juga Syekh Ahmad Khatib Sambas menetap di Mekah hingga akhir hayatnya. Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal pada 1872 Masehi. Saat mulai menempuh pembelajaran di Makkah, Syekh Ahmad Khatib Sambas sempat diragukan ilmunya.
Sebagaimana dituliskan dalam buku Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, Studi Etnografi Tarekat Sufi Indonesia, suatu hari ia pergi ke Masjidil Haram di sekitar halakoh ulama-ulama besar bangsa Arab yang sedang mengajar. Ulama-ulama itu memintanya pergi meninggalkan halakoh mereka karena menurut mereka, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak akan sanggup mengikuti pelajaran tersebut. Peristiwa tersebut diketahui oleh Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani. Menurut firasatnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas akan menjadi orang besar di kemudian hari. Lalu ia pun memanggil pemuda yang tengah bersedih itu dan membawanya tinggal di rumahnya dan diberikan pendidikan secara intensif. Keputusan itu tidak pernah disesali Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani, karena terbukti ilmu yang dipelajarinya menghabiskan waktu 30 tahun namun hanya diselesaikan Ahmad Khatib Sambas dalam waktu 3 tahun. Syekh Daud Al-Fatani berpandangan bahwa muridnya ini telah layak mempelajari ilmu-ilmu kesufian. Maka Syekh Daud Al-Fatani merekomendasikan muridnya itu untuk mendapatkan bayat kepada Syekh Syams Al-Din. Dari seluruh murid Syekh Syams Al-Din, Ahmad Khatib Sambas mendapatkan derajat yang tinggi, sehingga ketika gurunya meninggal tempatnya digantikan oleh Ahmad Khatib Sambas. Sejak saat itu Ahmad Khatib Sambas telah dilantik menjadi Syekh Mursyid Kamil Al-Mukamil dalam lingkungan Tarekat Qadariyah. Menurut Triwibowo dalam bukunya, Syekh Syams Al-Din atau Syamsuddin sangat mempengaruhi kehidupan Syekh Ahmad Khatib. Guru-gurunya yang lain adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mursyid Tarekat Samaniyah, Syekh Bisri Al-Jabarti, Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Mirgani dan Usman ibn Hasan Al-Dimyati. Karya satu-satunya adalah kitab Fath Al-Arifin, yang digunakan sampai sekarang. Di dalam kitab ini berisi tentang pelaksanaan zikir dalam Tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Penyebaran tarekat ini dibantu oleh tersebar luasnya kitab karangannya itu. Banyak muridnya yang berasal dari Indonesia juga. Seperti diketahui, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak menyebarkan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ke Indonesia sendiri, melainkan penyebaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah disebarluaskan oleh murid-murid dari Nusantara yang belajar kepadanya. Semasa hidupnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas mengangkat banyak wakil, namun posisi pewaris utamanya setelah beliau meninggal dipegang oleh Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib Sambas menetap di Makkah dan menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu. Dari pernikahannya ini dikaruniai 3 orang anak putra dan putri, yakni Yahya, Siti Hadijah dan Abdul Ghaffar. Dari 3 orang anak, Syekh Ahmad Khatib Sambas ini kemudian mempunyai keturunan dan beranak cucu. Hingga di antara keturunannya itu sekarang banyak tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat. Sedangkan, mereka yang tinggal di Singkawang diperkirakan keturunan ke-5 dan ke-6. Itulah tadi sepotong kisah jejak-jejak dari kehidupan Syekh Ahmad Khatib Sambas di Tanah Suci. Untuk mengetahui cerita lanjutan dari seputar informasi harian Sambas, ada baiknya para sahabat untuk menekan tombol subscribe untuk mendapatkan cerita terbaru dari kami. Terima kasih.